Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda, sebagai profesional muda perkotaan yang super sibuk, merasa waktu Ramadan berlalu begitu cepat tanpa sempat meraih kedalaman spiritual yang maksimal? Di tengah tuntutan deadline, meeting, dan macetnya lalu lintas, mencari ketenangan untuk beribadah terasa seperti tantangan yang hampir mustahil. Inilah dilema modern kita. Bagaimana mengintegrasikan tradisi luhur ibadah puasa dengan kecepatan dunia digital yang tidak pernah tidur? Kita hidup di persimpangan antara kesibukan duniawi dan kerinduan spiritual. Ide konten ini hadir bukan sekedar sebagai teori, tapi sebagai solusi revolusioner, integrasi ibadah dan spiritualitas digital. Kita akan mendalami bagaimana teknologi, yang sering dituduh sebagai distraksi utama, justru dapat menjadi katalisator keberkahan. Bukan lagi hanya soal menahan lapar, tapi tentang memaksimalkan setiap piksel interaksi digital kita untuk tujuan yang lebih mulia, membawa keberkahan di setiap sentuhan layar, dan memastikan Ramadan ini menjadi yang paling transformatif dalam hidup Anda. Fokus kita adalah pada implementasi nyata, berbasis data, untuk membangun kepercayaan audiens kritis. Data menunjukkan, rata-rata profesional muda perkotaan menghabiskan lebih dari 5 jam sehari di perangkat digital. Pertanyaannya, apakah 5 jam itu membawa kita lebih dekat atau justru menjauh dari tujuan spiritual kita? Ibadah digital adalah ekosistem yang memanfaatkan aplikasi, platform pembelajaran interaktif, dan bahkan teknologi VR/AR untuk mengoptimalkan potensi diri selama puasa. Ini bukan hanya tentang menggunakan aplikasi pengingat sholat, ini tentang personalisasi spiritual. Bayangkan, data kebiasaan tidur dan asupan kalori Anda dikombinasikan dengan target tilawah harian untuk menciptakan jadwal ibadah yang tidak hanya ambisius, namun juga realistis dan berkelanjutan. Inilah kunci efektivitas, memahami dinamika pribadi kita melalui lensa data, sehingga ibadah tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai aliran energi yang menenangkan dan memberkahi. Kita memanfaatkan sains dan teknologi untuk menguatkan iman. Langkah pertama dalam transformasi ini adalah memilih platform digital yang etis. Di tengah lautan konten, kita harus mampu menyaring bising. Kita harus mencari platform yang tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga membangun khusyuk digital. Bayangkan, platform yang memblokir iklan tidak relevan saat Anda sedang mendengarkan ceramah, atau aplikasi yang menggunakan teknologi AI untuk menyesuaikan kecepatan dan kedalaman materi pembelajaran agama sesuai tingkat pemahaman Anda. Menggunakan data lokasi untuk menemukan masjid terdekat dengan kegiatan tarawih yang sesuai dengan waktu pulang kantor Anda, atau menggunakan fitur silent mode yang diperkuat saat waktu berbuka tiba, untuk fokus sepenuhnya pada momen spiritual tersebut. Pengambilan gambar close-up akan sangat penting di sini, memperlihatkan detail emosi, fokus yang mendalam pada mata saat membaca Al-Quran digital, atau senyum ketenangan saat menerima notifikasi zakat yang telah terdistribusi dengan aman melalui blockchain. Sebuah sentuhan futuristik yang menunjukkan transparansi amal. Salah satu tantangan terbesar puasa di perkotaan adalah menjaga kestabilan mental. Stres pekerjaan dan dehidrasi ringan dapat dengan mudah mengikis kesabaran. Disinilah spiritualitas digital berperan sebagai dukungan mental. Aplikasi jurnal digital memungkinkan Anda mencatat rasa syukur harian atau tantangan puasa, yang kemudian dianalisis oleh sistem untuk memberikan saran afirmasi Islami yang dipersonalisasi. Selain itu, platform audio meditasi Islami yang menggabungkan zikir dengan frekuensi suara menenangkan, binaural beats, membantu mengelola kecemasan sebelum meeting penting. Jangan lupakan kesehatan fisik. Data input puasa, seperti waktu tidur malam dan asupan cairan saat sahur dan berbuka, diolah menjadi laporan kesehatan yang memastikan Anda tetap bugar. Ini adalah harmonisasi antara spiritualitas dan sains, memastikan tubuh dan jiwa sama-sama sehat untuk menjalani ibadah. Video harus menunjukkan visual yang familiar bagi mereka, penggunaan smartwatches untuk melacak kualitas tidur, sambil menampilkan doa-doa sebelum tidur di layar kecil tersebut. Interaksi sosial selama Ramadan tidak harus berkurang, ia hanya bertransformasi. Profesional muda perkotaan sering merasa terisolasi karena jadwal yang tidak memungkinkan hadir di setiap majelis taklim fisik. Solusinya, komunitas digital yang kuat. Bayangkan online majelis yang diadakan secara teratur via video conference, di mana diskusi mendalam tentang tafsir Al-Quran diselenggarakan dengan panelis dari berbagai latar belakang industri.
atau bahkan menggunakan filter AR yang memperkuat pesan. Misalnya, filter yang menampilkan kaligrafi nama Allah saat Anda berbagi ucapan selamat berbuka. Ini adalah cara kita membumikan keberkahan digital. Kita menciptakan iftar digital di mana keluarga dan teman yang terpisah jarak dapat berbuka bersama melalui virtual reality experience, saling berbagi cerita dan hikmah puasa secara real-time. Teknologi harus memperluas ukhuwah, bukan membatasinya. Kita menggunakan kecepatan pacing yang dinamis untuk transisi antara kesibukan kerja dan kehangatan interaksi digital ini. Kualitas visual dalam penyampaian pesan spiritual harus berkelas tinggi. Karena target audiens kita familiar dengan estetika futuristik, konten kita harus mencerminkan itu. Kita tidak boleh mengorbankan kualitas demi kecepatan. Pengambilan gambar close-up harus menangkap detail keringat setelah sholat tarawih atau refleksi cahaya pada tasbih digital, menunjukkan ketulusan dan upaya. Kecepatan pacing video diatur sedemikian rupa, cepat saat menyampaikan data dan tips praktis, namun melambat secara signifikan saat memasuki poin moral atau refleksi spiritual. Ini memastikan audiens tidak bosan, namun tetap dapat menyerap informasi berbobot. Kita juga harus mengintegrasikan elemen interaktif, seperti polling mendadak di tengah video. Apakah Anda sudah mencoba VR ibadah? Untuk meningkatkan keterlibatan. Audiens kita menuntut transparansi dan bukti, maka setiap klaim harus didukung oleh visualisasi data yang kredibel. Mari kita bicara tentang pengalaman mendalam. Virtual Reality, VR Experience. Ini adalah masa depan ibadah digital. Bayangkan Anda mengenakan headset VR dan seketika berada di suasana Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, merasakan khusyuk berjamaah, bahkan saat Anda sedang berada di apartemen kecil di tengah kota. Pengalaman VR dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan empati dan pemahaman historis. Misalnya, simulasi perjalanan hijrah atau rekonstruksi kota Mekah kuno. Meskipun ini bukan pengganti ibadah fisik, ini adalah suplemen kuat yang membantu membangkitkan kerinduan spiritual dan pemahaman konteks keagamaan yang lebih dalam. Sangat penting bagi profesional muda yang belajar secara visual dan imersif. Tantangan kita adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan niat yang benar, untuk mendalamkan iman, bukan sekadar hiburan. Inilah implementasi nyata dari keberkahan di setiap piksel. Mengubah piksel menjadi pahala. Data adalah bahasa baru spiritualitas. Profesional muda perkotaan terbiasa membuat keputusan berdasarkan metrik dan analisis. Mengapa tidak menerapkan hal yang sama pada ibadah? Gunakan data historis Ramadan tahun lalu. Berapa rata-rata jam tidur Anda? Berapa kali Anda berhasil sholat duha? Berapa menit Anda menghabiskan waktu untuk muhasabah? Dengan data ini, Anda dapat menetapkan spiritual OKR, Objectives and Key Results, yang lebih cerdas dan terukur untuk tahun ini. Misalnya, jika data menunjukkan Anda sering kekurangan cairan, sistem akan memprioritaskan notifikasi pengingat minum saat berbuka dan sahur, alih-alih hanya fokus pada tilawah. Ini adalah pendekatan holistik yang memastikan keberlanjutan ibadah pasca Ramadan. Kita mengubah perasaan spiritual menjadi fakta yang dapat ditindaklanjuti, menciptakan peta jalan yang jelas menuju pertumbuhan diri. Gunakan visualisasi data yang bersih dan meyakinkan untuk membangun otoritas narasi. Aspek penting lainnya adalah interaksi sosial yang berorientasi pahala. Bagaimana kita bisa membuat media sosial menjadi ladang amal? Bukan dengan pamer ibadah, melainkan dengan berbagi ilmu yang bermanfaat. Anda bisa menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk berbagi microlearning Islami, menyajikan hadis atau tafsir singkat dengan grafis modern dan mudah dicerna. Integrasikan filter AR yang menampilkan kutipan motivasi Islami atau doa-doa harian saat Anda membuat konten. Dengan ini, setiap unggahan Anda tidak hanya menambah engagement, tetapi juga mendistribusikan keberkahan menjadi sedekah jariah digital. Prinsipnya sederhana, jadikan perangkat Anda sebagai madrasah mini yang bergerak. Ini membutuhkan niat yang kuat dan konsistensi. Pilihlah satu media sosial yang paling sering Anda gunakan dan alokasikan 15 menit setiap hari untuk berbagi kebaikan yang terstruktur dan terukur. Moral lesson utama dari seluruh eksplorasi ini adalah teknologi hanyalah alat. Keberkahan sejati tidak terletak pada kecanggihan aplikasi yang kita gunakan, melainkan pada kebersihan niat dan konsistensi implementasi. Digitalisasi ibadah adalah upaya untuk menghilangkan hambatan fisik yang diciptakan oleh kehidupan perkotaan, bukan untuk menggantikan interaksi otentik dengan Tuhan.
Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh pada jebakan ibadah superficial, di mana kita hanya terfokus pada notifikasi capaian, lupa akan esensi kedekatan dengan Sang Pencipta. Gunakan perangkat Anda untuk memperkuat tafakur, refleksi mendalam. Luangkan waktu digital detox secara teratur, menggunakan teknologi hanya sebagai pendukung untuk kemudian meletakkannya dan fokus pada sholat dan zikir secara murni. Keseimbangan adalah kuncinya, dan inilah bekal terbesar bagi profesional muda perkotaan untuk meraih takwa di tengah hingar-bingar dunia. Jadi, bagaimana kita memulai implementasi ini sekarang? Pertama, audit penggunaan teknologi Anda. Identifikasi waktu mati yang dapat diubah menjadi waktu ibadah digital, misalnya saat perjalanan di komuter lain. Kedua, unduh dan coba minimal 2 aplikasi ibadah digital yang berfokus pada pelacakan progres dan kesehatan mental. Ketiga, tetapkan digital khusyu zone, waktu dan tempat di mana perangkat hanya digunakan untuk hal-hal yang mendukung spiritualitas. Jangan biarkan ide cemerlang ini hanya berhenti di layar Anda. Implementasikan segera dan lihatlah bagaimana hidup spiritual Anda mengalami peningkatan drastis. Kami sangat menantikan feedback Anda mengenai efektivitas format virtual reality experience dalam menyampaikan pesan ini. Apakah teknologi imersif ini benar-benar membawa Anda lebih dekat pada ketenangan? Mari bersama-sama menciptakan ekosistem konten yang bersih, bermanfaat, dan penuh berkah di tahun 1447 Hijriah ini.